Halo guys, coba bayangin, kalian lagi santai di rumah, tiba-tiba tanah bergetar, kaca jendela pecah, dalam hitungan detik gempa bumi meluluhlantahkan segalanya. Atau kalian lagi jalan di tepi pantai, lalu tiba-tiba air surut jauh ke tengah, dan dalam beberapa menit tsunami setinggi gedung datang menghantam kalian. Serem kan? Nah, kejadian-kejadian ini adalah bagian dari suatu yang kita sebut bencana. Tapi sebenarnya apa sih bencana itu? Dan kenapa ada istilah resiko bencana dalam dunia kebencanaan? Yuk, kita kupas habis dalam video kali ini. Nah, bencana itu simple guys. Adalah sebuah kejadian yang bikin kerusakan besar dan bisa berdampak ke banyak orang. Bisa dari alam kayak gempa bumi, tsunami, gunung meletus, sampai bencana karena ulah manusia, kayak kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, atau kecelakaan industri. Intinya, kalau ada kejadian yang bikin banyak orang kesulitan dan butuh bantuan besar-besaran, itu namanya bencana. Nah, tapi tunggu dulu. Bencana itu datang gitu aja atau ada penyebabnya? Jawabannya ada. Ada faktor alam kayak pergerakan lempeng tektonik yang bikin gempa. Ada juga curah hujan ekstrim yang bikin banjir, dan ada juga faktor manusia yang bikin bencana makin parah. Contohnya yang sering kita rasakan adalah penggundulan hutan yang bikin banjir makin ganas. Jadi nggak semuanya bencana itu murni dari alam. Kadang manusia juga ikut andil dalam terjadinya sebuah bencana. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Sedangkan menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau kita sering sebut BNPB, mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis tentunya. Nah, berdasarkan kedua definisi tersebut, kita dapat simpulkan bencana dikategorikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, bencana alam, yang terdiri atau disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sementara yang kedua adalah bencana non-alam, yang disebabkan oleh faktor non-alam seperti kegagalan teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan yang ketiga adalah bencana sosial, disebabkan oleh faktor manusia seperti konflik sosial, terorisme, atau perang. Nah, setelah kita tahu apa itu bencana, sekarang kita akan membahas salah satu istilah yang sering muncul dalam berita, terutama saat terjadi sebuah bencana, yaitu risiko bencana. Sederhananya, risiko bencana adalah gambaran tentang berapa besar kemungkinan suatu wilayah mengalami bencana dan seberapa parah dampak yang ditimbulkan jika bencana itu benar-benar terjadi. Risiko bencana ini tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh 3 faktor utama yang saling berkaitan, yaitu bahaya atau ancaman, yang kedua kerentanan, dan yang ketiga kapasitas. Nah, mari kita bahas apa itu ketiganya. Pertama,
bahaya atau ancaman. Ini mengacu pada fenomena alam atau aktivitas manusia yang berpotensi menimbulkan bencana seperti gempa bumi, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, atau kebakaran hutan. Semakin besar dan semakin sering suatu bahaya terjadi, maka risiko bencana akan semakin meningkat. Yang kedua, tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana. Kerentanan ini mencerminkan seberapa rentan atau lemahnya suatu komunitas dalam menghadapi dampak bencana. Misalnya, jika sebuah daerah memiliki banyak permukiman di lereng-lereng curam tanpa penguatan tebing, maka masyarakat di sana lebih rentan terhadap longsor. Nah, kerentanan ini juga dipengaruhi oleh faktor seperti faktor sosial, ekonomi, dan infrastruktur dalam menentukan tingkat kerentanan di wilayah yang dekat dengan lereng tersebut. Yang ketiga adalah kapasitas atau kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi bencana. Kapasitas ini mencangkup segala bentuk kesiapan seperti sistem peringatan dini, jalur evakuasi yang jelas, kesiapan tim penyelamat, dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Semakin tinggi kapasitas suatu daerah, maka semakin kecil kemungkinan bencana menimbulkan dampak parah terhadap masyarakat. Dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, maka muncullah rumus yang dapat menjelaskan cara menghitung risiko bencana di sebuah wilayah, yaitu risiko bencana sama dengan bahaya dikali dengan kerentanan dan dibagi kapasitas dari wilayah tersebut. Nah, dari rumus berikut bisa kita simpulkan bahwa nilai risiko akan semakin tinggi jika bahaya dan kerentanan meningkat, sementara kapasitas atau kesiapsiagaan menghadapi bencana tergolong rendah. Sebaliknya, jika suatu wilayah memiliki kapasitas yang baik, seperti infrastruktur yang kuat dan masyarakat yang teredukasi dengan baik tentang mitigasi bencana, maka resiko bencana bisa ditekan sekecil mungkin. Jadi, memahami risiko bencana bukan hanya soal mengenali jenis-jenis bencananya saja, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat dan pemerintah mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana tersebut. Nah, sekarang kalian udah tahu kan, bencana itu bukan sekedar kejadian tiba-tiba, tapi ada faktor penyebab dan risiko yang bisa dikurangi. Yang penting, kita harus selalu siap dan sadar akan potensi di sekitar kita. So, jangan lupa share video ini biar makin banyak yang paham soal bencana dan risiko bencana. Stay safe, stay aware, and see you on the next video.